wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ila sabilil Islam wahdina ila tariqil iman wansurna bimursyidihil kamil ila sabilil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa huwa nurul iman. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, khususan ahlil hadir syekhina wa mursyidina wa murabbi arwahina syedi Syekh Muhammad Abdul Ghassifullah Maslul qaddasallahu asrarah ayan fa'ana bi barakatihi wa karamatihi khairai dunya wal akhirah khairai zahiri wal batin. Allahumma ansur alaihin nafahati wa ridwan wa middana bi asrarihi fi kulli waqti wa makan. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kami hormati para wakil talqin yang hadir, yang tidak kami perhatikan, tidak kami sebutkan satu-satu. Mohon maaf bila kurang mengecek peserta kehadirannya karena saya sambil menyetir. Juga kepada ikhwan akhwat bil khusus, kepada koordinator kita, Tesusisi milik kita. Juga semua ikhwan akhwat yang selalu hadir dalam Mos Usama. Semoga segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan kita dan diberikan kelancaran dalam segala urusan kita, bil khusus pada tahun baru ini di tahun Hijriah 1447, di bulan yang barunya yang pada awal bulan ini disebut dengan bulan Muharram. Hebatnya agama Islam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan pertama manusia dalam Islam bulannya disebut bulannya Muharram. Apa itu Muharram? Yaitu yang dihormati. Ketika ada bulan yang dihormati, pasti ada sesuatu hal yang dihormati. Segala sesuatu dihormati, awal tahun yang baru dihormati, karena begitu menghormati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ketika awal tahun membaca doa dari Abah, Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi sanah wa khaira ma fi wa ma ursilat bih. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan pada tahun ini Recording in dan progress. juga kebaikan apa yang ada pada bulan ini dan juga apa yang akan disampaikan pada bulan ini. Wa a'udzubika min syarri hadhihi sanah, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan tahun ini. Wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada di dalamnya. Wa syarri wa ma ursilat bih, dan apa yang disampaikan dan apa yang akan datang pada tahun ini. Begitu hebatnya, menandakan bahwa kita ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naksabandiyah di bulan ini hanya mencari kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, juga dengan landasan dari Syekh Mursyid hanya mencari senangnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada bulan ini juga kita Fadhailus Syuhur dijelaskan ada 4 huruf Muharram. Yang pertama mujahadatun nafsi. Apa menyebut ada 3 nafsu. Yang pertama nafsu ammarati bisu. Yang kedua nafsul lawamah. Yang ketiga nafsul mutmainnah. Dari nafsu-nafsu yang ini, ketika kita melawan diri kita sendiri, berarti kita diminta untuk berkaca. Sebagaimana sering kita sebutkan dalam kitab-kitab tasawuf, bil khusus di kitab Kifayatul Atqiya. Dan ada saya sedang baca kitab Durarul Intifa, bahwa manusia ini punya hati. Hati ini seperti Alkitab, seperti buku.
buku putih yang akan ditulis apa saja yang kita kerjakan. Dan ternyata tulisan ini bukan tulisan dari hasil pekerjaan kita, tetapi hasil dari apa yang ada terbesit dalam hati kita. Sehingga itu apabila menang hatinya, kalah oleh hati, nafsunya dikalahkan, maka jadilah dia orang yang beruntung. Tetapi bila hatinya dikalahkan oleh nafsunya, maka jadilah dia orang yang buruk dan yang celaka. Disebut hati ini seperti kitab. Kitab ini apabila tulisannya adalah tulisan yang bagus, seperti tulisan kaligrafi, indah. Lalu isinya juga seperti syair-syair yang bila dibaca hati akan meluluh. Sungguh hebat, sungguh indah hati ini. Hebatnya kita punya amalan yang melembutkan hati, tetapi juga melembutkan pikiran, membuat badan sehat, membuat pikiran menjadi cerdas. Dan segala apapun yang kita minta bukan hanya karena kebutuhan kita, bukan karena keinginan kita, yaitu hanya mencari senangnya Allah. Apapun yang Allah berikan itulah ketentuan Allah yang Allah berikan kepada kita, menunjukkan kita senang kepadanya. Tanpa saya harus menjelaskan panjang lebar tentang nafsu yang tiga ini, kita selalu bisa dengan selalu mengamalkan setelah sholat dua kalimat nafi isbat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ketika kita sudah bisa terus-menerus mengamalkan, kita terus bisa menjaga diri dalam melaksanakan kalimat ini sesuai dengan bimbingan guru mursyid. Bukan hanya dengan kalimat insya Allah. Abah selalu bilang, ajaran ini bukan ajaran coba-coba, bukan ajaran yang sekedar coba-coba bisa diamalkan nanti beruntung. Tetapi ini adalah kalimat yang benar-benar beruntung. Sesuai dengan firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang sudah mensucikan hatinya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Apa yang dikotori? Hati. Apa yang dibersihkan? Hati. Dan tidak ada kalimat yang bisa membersihkan hati untuk benar-benar mujahadatun nafsi kecuali dengan kalimat la ilaha illallah. Ketika kita sudah bisa mengamalkan ini, yang paling pertama kita lawan lagi adalah diri kita sendiri. Jangan pernah merasa bangga dengan mengucap la ilaha illallah banyak. Jangan merasa bangga sudah menjadi murid Tuan Syekh. Disebut dalam salah satu kitab At-Tasawuf fil Islam Az-Zuhdu. Judulnya seperti itu. Disebutkan bahwa siapa orang yang ketika sudah berthariqah lalu menyebutkan hadza mursyidi biha qayyadani nafsi. Ini adalah guruku, aku berpegang kepadanya. Tetapi dari perbuatannya tidak mencontohkan apa yang sudah dicontohkan oleh guru. Tidak sesuai dengan harapan guru. Guru hanya dijadikan tameng. Ini yang seharusnya menjadi pembelajaran ketika ikhwan sudah mempunyai jati diri dengan thariqah, jati diri dengan selalu berzikir khafi, ingat kepada Allah. Jangan lupa, jangan sampai badannya, pikirannya merasa bagus dengan sudah ada la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah bukan milik kita. La ilaha illallah itu milik Syekh Mursyid. Seberapa banyak pun kita mengamalkan itu milik Syekh Mursyid. Kita hanya dipinjam mulut untuk memperbaiki, untuk membenarkan, untuk membersihkan hati kita. Tidak lebih, tidak kurang, dan tidak akan ditambah-tambahkan. Ini pekerjaan milik Syekh Mursyid dan kita hanya meminjam kalimat pembersihnya dari beliau. Kita hanya bertugas untuk terus mengamalkan dan mengamalkan dan mengamalkan tanpa ada rasa memiliki. Karena disebut dalam kitab Miftahus Sudur oleh Syekh Ahmad Sahibil Wafat Tajul Arifin Aba Anom Qaddasallahu Asrarah, bahwa al-mursyidu wa tariqatu ilallah. Mursyidlah jalan kepada Allah. Bila kita tidak sama sekali berpegang kepada beliau, tetapi menganggap segalanya adalah pekerjaan kita, amal kita. Ketika kita manakib kita nih yang online,
Padahal yang bikin kita online ada Syekh Mursyid. Kita bila tidak kenal dengan Syekh Mursyid tidak akan melaksanakan manakib online seperti ini. Tidak akan hadir di tempat-tempat manakib. Jadi segala sesuatunya asbab dari ketika kita bertorikoh adalah guru Syekh Mursyid yang selalu terus membimbing kita. Dan tidak pernah ada ketika kita beramal amaliyah torikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahat Suryalaya adalah milik kita. Ketika kita hati menjadi bersih, itu pun bukan hati kita yang bersih, tetapi sudah dibersihkan. Maka kita hanya menjadi tempat penampungan Syekh Mursyid, tempat penampungan dari segala amal ilmu yang beliau sudah diajarkan oleh guru beliau. Kita hanya menjadi ladang untuk beliau. Kita sebagai yang ada di ladang, apakah itu tanaman padi, apakah itu tanaman jagung, kita belum tentu jadi jagungnya, kita belum tentu jadi padinya. Bisa jadi kita mah hanya batangnya, bisa jadi kita hanya akarnya, bahkan bisa jadi kita hanya tunas ujung daun yang pertama muncul. Bisa jadi belum tentu kita nanti jadi buah yang paling ujungnya. Kenapa? Karena semuanya adalah milik Syekh Mursyid. Kita tidak ada apa-apanya tanpa beliau. Kita sudah ada di sini. Beruntung ketika mujahadatun nafsi, kita menjadi seperti tanaman yang ditanam oleh beliau. Terserah beliau mau menggunakan peci merah putih, mau menggunakan tongkat putih, mau manakib dari ba'da zuhur sampai asar, mau manakib dari asar sampai isya, mau terus-terusan manakib, itu terserah Syekh Mursyid. Ketika kita dibisakan segala sesuatunya, itu bukan milik kita, tetapi itu adalah milik Syekh Mursyid. Inilah mujahadatun nafsi. Bagaimana kita ketika sudah punya bertorikoh ini, kita mengamalkan apa yang dari guru kita, bukan untuk mempunyainya, tetapi tetap meletakkannya sebagai milik Syekh Mursyid Syedi Syekh Muhammad Abdul Ghasaifullah Maslul Qaddasallahu Asrarah. Dan ketika kita sudah mempunyai amaliyah yang seperti itu di dalam hati, rasa yang sudah seperti itu, kita sudah kosong, diri kita sudah tidak ada. Ketika kita sudah masuk ke dalam fana, maka kita akan jadi bako. Ketika kita terus-menerus hidup dan mengaku sebagai murid, maka kita akan kekal selama-lamanya dalam hati Syekh Mursyid, maka kita akan kekal dalam zikir. Karena hanya Syekh Mursyid yang selalu bisa dawam zikrullah, hanya Syekh Mursyid yang selalu bisa untuk mengingat Allah. Kita sendiri sering lupa, kita sendiri sering berbuat maksiat, kita sendiri sering alfa dalam apapun yang kita kerjakan. Hanya Syekh Mursyidlah yang sempurna, beliau juga yang menyempurnakan dari amal-amal kita. Dan semoga berkat karomah beliau kita selalu diberikan keistiqomahan, sehingga jadilah kita orang yang masuk dalam huruf yang kedua, yaitu hifzul hurmah, menjaga kehormatan. Apapun yang kita jaga, apapun yang kita kerjakan, pekerjaan kita adalah pekerjaan yang menjaga kehormatan diri sendiri. Ketika kita sudah menjaga kehormatan diri sendiri, kita sedang menjaga kehormatan Syekh Mursyid. Ketika kita sudah menjaga kehormatan Syekh Mursyid, kita sudah menjaga kehormatan kita, diri kita sendiri di hadapan Allah, dan itu sedang menghormati Allah. Dan juga ketika sudah sempurna ini, masuklah kepada golongan yang dalam huruf yang ketiga, ridallah, orang-orang yang benar-benar mencari kesenangannya Allah saja. Segala perbuatan kita tidak lagi mencari kesenangan diri sendiri, tetapi radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka menyenangi apa yang Allah berikan, dan Allah menyenangi apa yang mereka berikan. Apa yang mereka kerjakan, apa yang kita perbuat hanya untuk menyenangi Allah, dan akhirnya hanya mencari Allah senang. Dan yang terakhir adalah mahabbatullah. Bagaimana kita bisa mendapatkan rasa dicintai oleh Allah. Bagaimana rasanya dicintai oleh Allah ketika kita tidak lagi mengharapkan apa-apa. Kita sudah tidak merasa punya apa-apa. Kita tidak lagi merasa bisa apa-apa. Karena semuanya hanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kullu nafsin dha'iqatul maut. Secara fisik kita akan merasakan kematian. Padahal ketika kita dirasakan badan kita hidup, tetapi kita dibuat mati rasa. Mati rasa apa? Mati rasa dari merasa memiliki apa yang seharusnya milik Allah.
tidak kita merasakan bahwa itu adalah milik kita. Itu saja, semoga kita selalu diberikan hidayahnya, selalu kita diberikan rasa cinta oleh Allah untuk melaksanakan ibadahnya tanpa mengharapkan apa-apa kecuali hanya mencari kecintaan dan kesenangannya saja. Berkah karamah Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul Qaddasallahu asrarah. Ayyan fa'ana bi barakatihi wa karamatihi khairid dunya wal akhirah lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.